Hari ini saya akan membahas tentang 3D reconstruction, yaitu salah satu materi pada mata kuliah teknologi video. Jadi kita langsung saja definisi 3D reconstruction. 3D reconstruction artinya proses membangun model 3 dimensi dari data-data 2 dimensi seperti gambar atau video. Ini mungkin kesannya seperti alpha, teman-teman tahu seperti layaknya video atau lewat suatu itu kan yang dicatat banyak di sekitar lokasi itu, lalu dimasukkan ke Street View itu akan hasilnya kan 3D. Jadi yang awalnya 2D jadikan 3D. Selanjutnya ada fotogrametri. Fotogrametri itu adalah yang memanfaatkan foto untuk mendapatkan informasi tentang objek atau lingkungan dalam bentuk 3 dimensi. Fotogrametri berfungsi untuk mengukur objek di dunia nyata dengan menggunakan serangkaian gambar 3 dimensi. Tujuan utama fotogrametri adalah untuk memperoleh geospasial atau dimensi objek dari gambar sehingga objek tersebut dapat simpan dalam informasi penting 3D. Nah, sejarahnya itu fotogrametri itu adalah hal yang baru ya. Tapi dengan perkembangan teknologi itu teknologi 3D ini bisa diprotes pakai menggunakan bentuk kedua. Di penginapannya itu seperti membuat peta pemetaan topografi serta representasi bangunan atau objek daerah. Selanjutnya ada structure motion atau singkat SFM. SFM adalah teknik fotogrametri yang digunakan untuk mengestimasi posisi kamera dan orientasinya berdasarkan serangkaian gambar yang diambil dari sudut pandang yang beda. Proses ini digunakan untuk membangun gambaran pasang objek dan mengidentifikasi titik 3 GX. Jadi bagiannya itu dapat digunakan untuk membangun model 3D dengan gambar dari data case utuh, bahkan tanpa mau informasi selain gambar. Ya seperti yang tadi. Apanya real? Intersection deteksi naliki titik atau titik insibutik ya terapia titik ecik itu deteksi diketahui asklar ibarat pose estimation dimensi posisi dan relatasi kita usia data ini ada versi reconstruction yaitu membantu materi kita data berdasarkan skema situasi kamera. Selanjutnya adalah NVS, Negative View Stereo, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai objek dari setiap pixel ke dalam gambar. NVS mengandalkan hasil dari SPM untuk menambah kedalaman informasi, menghasilkan model 3D yang lebih padat dan akurat. Dan selanjutnya ada proses NVS. Prosesnya itu pertama terkait estimation, estimasi kedalaman untuk setiap pixel pada gambar dan sebagai kamera. Yang kedua gens reconstruction, dimana materi prinsip dan menginterpolasi titik yang biasanya berian. Ya tidak. Hasilnya proses ini menghasilkan model 3D lebih terperinci kan dengan mereproduksi kasatnya IS. Selanjutnya ada model elevasi digital dan found flounder. Jadi setelah langkahnya konsumsi kripti selesai tadi dan SPM dan NVS, hasilnya bisa dikatakan cloud atau model elevasi digital, yaitu point cloud itu kumpulan titik-titik 3D yang menggambarkan bentuk basic objek. Titik-titik ini diperoleh dari kombinasi gambar yang telah dianalisis menggunakan SPM dan NVS. Nah, untuk GEN itu model yang menggambarkan ketinggian permukaan
tanah atau CGM oleh dengan kalkulasi dan cloud atau 3D mesh. Ya, ini seperti gambar dari teknologi dan algoritma yang digunakan adalah epipolar geometry, adalah prinsip penting dalam SPM untuk memperbaiki kesalahan titik 3D dengan menggunakan dua gambar dari sudut pandang yang posisi berbeda. Iya, kita foto letakkan bikin lurus, pusat sebabnya di tapak kaki kirinya lagi T, dan nanti akan digabungkan. Dan itu ada banyak adjustment yang digunakan untuk meminimalkan kesalahan koreksi ulang pada titik yang telah terdeteksi. Banyak adalah meshing dan texturing. Setelah proses rekonstruksi padat, model 3D biasanya akan dilengkapi dengan meshing dan texturing. Ya, meshing itu membentuk permukaan objek dalam bentuk mesh atau jaringan segitiga yang merupakan representasi permukaan objek dalam bentuk geometris. Nah, dua ada texturing. Setelah mesh terbentuk, maka foto atau gambar yang terdiri dari objek yang digunakan untuk memberi tekstur pada model 3D. Nah, ini membuat model lebih realistis dan dengan warna pola sesuai gambar. Jadi banyak dibentuk dulu itu, habis itu kasih tentuan mahal atau tekstur like here. Dan ada batasan dan tantangan dalam SPM nih FPS, yaitu yang pertama kita pada NKA non-Lambertia. Objek dengan pemanfaatan yang reflektif atau pasal dapat menyebabkan kesulitan dalam rekonstruksi. Kesalahan kedua yaitu kesalahan pada fitur yang mirip. Objek yang difoto memiliki titik yang sama atau mirip, seluruh titik bisa menjadi tidak akurat. Lalu yang ketiga, struktur tipis dan lemah. Objek dengan struktur yang sangat tipis atau mukanya rapuh sulit dikonstruksi dengan baik. Dan kayaknya ada perangkat-perangkat lunak untuk FPGA dan ID. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Kalau Mac Open ID, Midnight, Visual SPM, ada ID. Katanya adalah aplikasi rekonstruksi 3D. Proteksi 3D ini memiliki banyak aplikasi antara lain pemetaan untuk pembuatan peta topogram, serta model rengkan dan model evaluasi itu ada rekonstruksi dan mendokumentasikan dan memetakan sedikit bangunan atau objek bersejarah. Ketika pemetaan kota peta besar membantu dalam perencanaan kota dan perluasan pemetaan luas area. Yang saja selesai.